Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairan Anakul Firdaus dengan NIM 2520111332. Dan saya Lailatul Putri Wijayanti dengan NIM 252011181. Kami dari Institut Asia dan Prodi Teknik Informatika akan mendemonstrasikan aplikasi kami yaitu Sirasa. Sirasa sendiri adalah sebuah aplikasi sistem untuk informasi rumah sakit, yang mana fungsi dari aplikasi ini adalah untuk manajemen stok inventaris yang ada di rumah sakit. Pada case kali ini kita mengambil case untuk memanajemen stok selimut yang ada di rumah sakit. Untuk selanjutnya kita akan membahas terkait flowchart-nya. Baik ya, mula-mula pada pertama-tama kita akan inisialisasi data dulu, data rumah sakit dan data user. Setelah itu user diminta untuk menginputkan username dan password. Setelah itu akan terjadi pengecekan data, apakah data yang diinputkan user tersebut sesuai dengan data yang ada di inisialisasi data. Bila mana sesuai, maka login berhasil, lalu akan si user ini apakah admin. Bila mana dia adalah admin, maka akan langsung ke halaman menu admin. Bila mana dia bukan admin, akan langsung ke halaman menu user. Bila mana tadi data yang diinputkan user tidak sesuai dengan data yang ada di inisialisasi data, maka login tidak berhasil. Lalu user diminta untuk menginputkan username dan password ulang. Setelah itu, pada halaman menu admin akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di menu admin yang pertama kita akan mendapatkan informasi menu admin atau menu yang tersedia di menu admin. Kemudian admin diminta untuk memilih menu. Jadi di aplikasi kami memiliki beberapa menu di halaman admin. Yang pertama ada lihat semua rumah sakit, ada melihat rumah sakit stok di bawah 10, ada penambahan stok, ada penambahan rumah sakit, ada edit rumah sakit, ada hapus rumah sakit, dan juga menu keluar. Di menu pertama, lihat semua rumah sakit, sistem akan mengambil semua data rumah sakit yang ada di database, kemudian data tersebut akan dimunculkan dalam bentuk tabel. Terus kemudian di menu kedua ada lihat rumah sakit dengan stok di bawah 10, sama dengan sebelumnya, namun ini akan mengambil data dengan stok di bawah 10. Selanjutnya di menu ketiga adalah penambahan stok. Di sini sistem akan menampilkan semua data rumah sakit. Kemudian admin diminta untuk menginputkan nomor rumah sakit yang akan dirubah stoknya. Kemudian di sini terdapat pemanggilan fungsi yaitu validasi. Validasi apakah nomor rumah sakit ini ada atau tidak, yang mana validasi ini ada di tab validation. Di sini ada validasinya. Yang pertama, sistem akan mencari ID rumah sakit yang diinputkan oleh admin, kemudian dicek apakah data tersebut ditemukan. Jika data tersebut ditemukan, maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Namun jika tidak, maka sistem akan menampilkan informasi rumah sakit yang tidak ada dan akan kembali ke tahapan sebelumnya. Setelah itu ada jumlah stok, artinya admin diminta untuk menambahkan jumlah stok, kemudian divalidasi angkanya apakah inputan dari admin ini adalah angka atau tidak. Di sini adalah validasi untuk angka, dicek apa jika input angka, jika iya maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya, jika tidak maka akan menampilkan informasi input bukan angka dan akan kembali ke tahapan sebelumnya. Setelah itu admin diminta untuk menginputkan username dan juga password untuk login user rumah sakit. Jadi kedepannya aplikasi ini adalah aplikasi dua role sehingga ada admin dan juga rumah sakit. Ada user rumah sakit yang mana tugas mereka berbeda. User memiliki akun di rumah sakit dan admin memiliki semua fungsi yang ada di fitur aplikasi. Kemudian setelah validasi semua berhasil, kemudian ada proses penambahan rumah sakit yang dilakukan oleh sistem. Jika proses tersebut berhasil, maka akan memunculkan data rumah sakit. Jika gagal, maka akan kembali ke input nama rumah sakit. Di menu selanjutnya adalah edit rumah sakit, yang mana pertama sistem akan menampilkan data rumah sakit, kemudian
admin diminta untuk menginputkan nomor rumah sakit, dan di sini ada validasi kembali untuk pilih rumah sakit, terus dicek, kemudian dicek apakah sudah ada atau belum di inputan selanjutnya. Setelah itu menginputkan email, input stok awal, dan akan divalidasi lagi. Jika berhasil, jika semua data ini sudah valid, maka akan terjadi proses edit rumah sakit. Jika berhasil, maka akan memutuskan status edit berhasil, dan jika gagal akan kembali ke awal. Selanjutnya ada hapus rumah sakit. Yang pertama, sistem akan menampilkan data rumah sakit tentunya. Terus kemudian admin diminta untuk menginputkan nomor rumah sakit. Kemudian akan divalidasi lagi, dan juga validasi berhasil, maka akan dilakukan proses penghapusan yang ada di database. Jika penghapusan tersebut berhasil, maka akan memunculkan informasi status edit berhasil, dan jika gagal, maka akan kembali menampilkan data rumah sakit. Dan di menu terakhir adalah menu keluar. Ketika admin memilih menu keluar, maka sistem akan memunculkan end message atau pesan keluar, kemudian program pun berhenti. Selanjutnya ada di menu admin, di menu user, akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, di menu user ini nanti sistem akan menampilkan menu user, lalu user diminta untuk memilih menu. Kami di menu user ini kita memiliki beberapa menu, di mana menu pertama yaitu lihat info rumah sakit saya. Di sini sistem akan menampilkan data dari rumah sakit si user. Setelah itu di menu kedua ada cek status stok, di mana di sini sistem akan memberikan pemberitahuan status dari rumah sakit si user tersebut. Di sini kami memiliki dua status, yaitu status aman dan status kritis. Di mana status aman ini berarti stok rumah sakit itu lebih daripada 10, sedangkan di stok kritis berarti stok selimut rumah sakit tersebut kurang dari 10. Setelah itu pada menu ketiga ada menu tambah stok, di mana di sini sistem akan menampilkan data rumah sakit. Setelah itu user diminta untuk menginputkan jumlah stok, di mana nanti inputan tersebut akan divalidasi angka. Di fungsi ini tadi sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Langsung saja setelah inputan tersebut berhasil lolos dari validasi angka, akan diproses untuk proses penambahan stok. Bila mana lolos di proses tersebut, bila mana berhasil, maka akan memunculkan status penambahan berhasil. Bila mana tidak, akan kembali menampilkan data rumah sakit. Setelah itu, bila si user ini ingin memilih menu keluar, maka sistem akan memunculkan end message, lalu program selesai. Selanjutnya, langsung saja ke demonstrasi dari program kami. Pertama-tama, kita akan login sebagai admin dengan masukkan username dan password. Setelah login berhasil, maka akan muncul menu admin. Kita akan mencoba pada menu pertama, yaitu melihat semua rumah sakit. Setelah itu, di sini dapat kita lihat program kami menampilkan data dari seluruh rumah sakit. Setelah itu, kita kembali ke menu dari admin. Lalu kita mencoba ke menu fitur kedua, yaitu lihat rumah sakit stok kurang dari 10. Nah, di sini program kami dapat memberikan output berupa hasil akhir, yaitu rumah sakit yang stoknya kurang dari 10. Setelah itu kembali ke menu admin. Ini kita akan mencoba pada menu ketiga, yaitu menu tambahkan stok. Nah, di menu tambahkan stok ini pertama-tama akan setelah memunculkan dari data rumah sakit, kita disuruh untuk memilih nomor rumah sakit yang akan diedit. Kita nomor 1, lalu disuruh menginputkan jumlah stok yang ingin ditambahkan. Misalkan 10. Lalu setelah stok berhasil ditambahkan, kita coba cek, yaitu kembali ke menu admin, lalu kita memilih menu nomor 1, yaitu melihat semua rumah sakit. Nah, di sini dapat kita lihat di nomor 1 sudah ditambahkan, dan statusnya dari yang awal kritis menjadi aman karena sudah lebih daripada 10. Lanjut ke menu admin kembali.
Lalu kita mencoba ke menu nomor 4, yaitu tambah RS dengan buat user. Nah, di sini kita disuruh menginputkan nama rumah sakit. Ya, setelah itu menginputkan alamat, stok awal, menginputkan data, kita disuruh untuk membuat user mengelola rumah sakit ini, yaitu username, misalkan admin, rumah sakit harapan, yaitu password, mengonfirmasi password tersebut. Lalu Rumah Sakit Harapan Jaya Sentosa setelah berhasil ditambahkan, lalu memunculkan detail-detail dari rumah sakit tersebut. Setelah itu kita coba mengeceknya di menu admin, di menu yang nomor 1, yaitu melihat semua rumah sakit. Nah, di sini sudah ditambahkan Rumah Sakit Harapan Jaya Sentosa. Setelah itu kita kembali ke menu admin, kita mencoba diedit rumah sakit. Nah, di sini kita muncul semua data rumah sakit, lalu kita disuruh memilih rumah sakit mana yang mau diedit. Misal nomor 5, kita edit menjadi Rumah Sakit Sentosa Jaya Abadi. Setelah itu alamatnya kita tambahkan, stoknya mungkin ditambah jadi 20. Setelah data berhasil diperbarui, kita coba cek di menu pertama, yaitu lihat semua rumah sakit. Nah, di sini dapat kita ketahui sudah berhasil diedit sesuai dengan yang terbaru. Kita kembali lagi ke menu admin. Setelah itu kita coba untuk hapus rumah sakit. Setelah itu kita hapus nomor 5. Kita apakah yakin dihapus atau tidak. Kalau mana kita klik ya, maka rumah sakit tersebut berhasil dihapus. Kita coba cek di menu pertama, kembali lagi ke menu admin, lalu lihat di semua RS, menu pertama. Nah, di sini dapat kita lihat rumah sakit tersebut sudah berhasil terhapus. Lalu kita kembali ke menu admin. Setelah itu kita ke menu keluar. Nah, setelah itu kita dapat message, yaitu terima kasih telah menggunakan sistem ini. Selanjutnya kita akan login sebagai user. User pertama, user dengan menginputkan username, user pertama, passwordnya pas 1. Setelah login berhasil, menyiapkan data, lalu memunculkan menu user dari Rumah Sakit Sehat Selalu. Di situ ada beberapa menu, kita coba menu pertama, yaitu melihat info dari rumah sakit tersebut. Nah, di sini akan muncul menu, keseluruhan menu dari Rumah Sakit Sehat Selalu. Selanjutnya kembali lagi ke menu user. Kita coba nomor 2 untuk mengecek status dari rumah sakit. Nah, di sini dapat message bahwa stok di bawah 10. Diperingatkan di sini bahwa harus segera menambahkan stok. Kita menambahkan stok nomor 3. Itu untuk kita diminta untuk menginputkan stok misal 10. Setelah stok berhasil ditambahkan, kita coba untuk mengeceknya di nomor 2. Nah, di sini sudah menjadi aman, dari yang awalnya kritis sudah menjadi aman. Kita kembali ke menu user. Nah, kita ke menu keempat, ketik keluar. Setelah itu kita dapat end message, jadi keluar dari menu user. Setelah itu ke kode pemrogramannya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi program ini kita menggunakan Python tentunya. Yang pertama kita menggunakan beberapa library. Yang pertama kita menggunakan library tablet untuk tabel, text FX, untuk animasi penulisan teksnya. Kemudian kita menggunakan
library OS, yang mana library ini digunakan untuk utility system. Kita dapat melakukan penghapusan konsol dan lain sebagainya. Kemudian kita menggunakan library time, yang mana di sini kita menggunakan sleep, fungsi sleep yang untuk melakukan jeda yang ada di program. Di sini ini adalah codingan untuk inisialisasi data. Ini untuk fungsi clear untuk menghapus konsol. Kita berinteraksi dengan sistem menggunakan OS system. CLS ini untuk clear dan sebagainya. Kemudian di sini ada banner, berfungsi untuk menampilkan banner. Di sini ada fungsi login. Ini adalah pemanggilan clear, yaitu pemanggilan dari codingan untuk penghapusan konsol. Ini pemanggilan banner. Terus di sini adalah cara untuk kita menggunakan animasi dari library tab FA. Kemudian kita menggunakan infinite loop, di sini while true. Terus di sini kita definisi username dan password. Kemudian dicek apakah username dan password ditemukan. Maka jika ditemukan maka akan dimasukkan ke dalam variabel user. Ini jika user ditemukan maka akan muncul animasi login sebagai apa. Kemudian ada animasi. Terus kembali untuk memunculkan user return ini untuk melemparkan user yang akan digunakan di fungsi-fungsi selanjutnya. Terus ini ada next action. Terus ini ada tampilan rumah sakit. Ini untuk menu untuk menampilkan rumah sakit, yang mana fungsi dari ini konsepnya adalah menggunakan list. Di sini kita menggunakan list, dictionary. Kemudian ini sama, cuma kita bedakan yaitu batasnya. Kita kurangi dari batas. Jika rumah sakit stoknya kurang dari 10 dari batas ini, maka dia akan mengambil data. Jika tidak, maka akan di skip, tidak ditambahkan. Di sini ada tambah stok, sama konsepnya kita memanggil data dengan indeks yang sudah kita ambil, kemudian akan ditambahkan berapa stoknya, dan juga ada beberapa validasi yang ada di blok fungsi ini. Ini validasinya ada value, ini ngecek untuk berupa angka, ini ngecek ketika rumah sakit tidak valid, dan yang ketiga adalah ngecek error lainnya. Di sini ada tambah rumah sakit, sama kita menggunakan try catch ya. Di sini ada infinite loop. Nah, ini new user kita definisikan dalam bentuk dictionary untuk menambahkan user baru ke dalam database. Ini event fungsi untuk penambahan user atau menggabungkan data ke dalam data sebelumnya. Ini ada fungsi untuk edit rumah sakit. Ada hapus rumah sakit. Di sini kita menggunakan fungsi hapus. Kita menggunakan pop berdasarkan apa? Berdasarkan indeks yang kita pilih. Untuk pengambilan indeksnya kita -1 karena di input kita menggunakan human input, jadi mulai dari 1, sedangkan kita meminta untuk mulai dari 0, sehingga kita menggunakan logika untuk pengurangan -1. Jadi seandainya user input 1, maka sebenarnya dia menginputkan 0. Kemudian ada menu admin, ini ada menu adminnya. Ini ada kondisi bersarang, jadi ngecek jika 1, jika 2, jika 3, dan seterusnya. Ini menu user sama dengan menu admin kurang lebihnya. Nah, ini adalah fungsi main dari program kita, yaitu main adalah fungsi utama yang terdapat di sistem. Yang pertama kita definisikan variabel user, yang mana variabel user ini akan memanggil fungsi dari login. Jadi tadi ada return atau pengambilan nilai tersebut akan disimpan ke dalam user. Kemudian dicek, jika user ini memiliki role admin maka akan dipanggil menu admin, jika tidak maka user ini dipanggil user akan memanggil menu user. Di sini ada efek terima kasih telah sistem jika programnya berhasil, dan ini adalah pemanggilan dari fungsi dari main. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya saya sampaikan mohon maaf. Mungkin cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Slide. Sudah. Ya ampun. Gak kerekam.